Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Modal 7 juta beli 12 saham high dividend, terima dividen hingga 50% dan capital gain. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini skenario simulasi di video kali ini. Yang pertama, membeli 12 saham high dividend sejak awal tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu. Kenapa 5 tahun yang lalu? Karena kita akan mempertimbangkan harga sebelum terjadinya pandemi. Yang kedua, saham tersebut di hold hingga saat ini dan memperoleh dividen setiap tahun sejak tahun 2020. Ketiga, mengharapkan dividen yield yang bisa meningkat dalam jangka panjang. Keempat, berharap bisa balik modal dari dividen. Kelima, capital gain hanya bonus. Dan yang keenam, ternyata hasilnya cukup memuaskan karena total balik modal dari dividen mencapai 50% ditambah capital gain. Untuk poin 6 ini ada pembahasannya di akhir video. Sekarang kita bahas dulu untuk nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah ADRO. Jika teman-teman lihat di sini, harga pada tahun 2019 yang digunakan adalah 1.215 dan dividen terbesar yang diperoleh yaitu dividen pada cum date tanggal 30 Desember tahun 2022 sebanyak Rp251 dan memiliki dividen yield sekitar 21% jika dibagi dengan harga di tahun 2019. Nah, total dividen per share mencapai 1.169 dan jika kita bagi dengan harga tahun 2019 itu artinya sudah balik modal sekitar 96%. Bagaimana dari aspek capital gain-nya? Harga saat video ini dibuat ADRO di angka 2.630 dan itu berarti terjadi kenaikan sekitar 116% untuk harga sahamnya. Dan untuk membeli ADRO ini hanya memerlukan uang 121.500 di tahun 2019. Saham kedua ASII dengan total dividen per share 1.248. Dividen per share terbesar yaitu yang dibagi pada cum date 4 Mei tahun 2023 sebanyak Rp552. Nah, jika dibagi dengan harga saham di tahun 2019 dengan angka 8.200, itu artinya dividen yield tertinggi di tahun 2023 sebanyak 7%. Dan dengan total dividen per share 1.248 dan dibagi dengan harga tahun 2019, itu artinya ASII sudah memberikan balik modal dari dividen sekitar 15%. Harga pada tahun 2024 yaitu 5.150 dan berarti harga saham ASI mengalami penurunan sekitar 37%. Untuk membeli satu lot saham ini memerlukan uang 820.000 di tahun 2019. Saham ketiga BBRI dengan total dividen per share 1.049 dan dividen per share terbesar yaitu di tahun 2024 sebanyak Rp235. Harga di tahun 2019 adalah 3.610 dan dividen terbesar yang diperoleh di tahun 2024 memberikan yield sekitar 7% jika dibagi dengan harga tahun 2019. Nah, dengan total dividen per share 1.049 berarti BBRI sudah memberikan balik modal sekitar 29% dibandingkan harga tahun 2019. Untuk aspek capital gain, harga saat video ini dibuat BBRI di angka 6.000 dan berarti terjadi kenaikan harga saham sekitar 66%. Untuk membeli BBRI di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp361.000. Berikutnya BMRI dengan total dividen per share 1.086 dan jika dibagi dengan harga tahun 2019 sebanyak 3.700, itu artinya BMRI sudah memberikan balik modal dari dividen sekitar 29%. Dividen per share terbesar di tahun 2024 dengan nominal 353 dan jika dibagi dengan harga saham di tahun 2019 memberikan dividen yield sekitar 10%. Berikutnya dari aspek capital gain, harga saat video ini dibuat BMRI di angka 7.175 yang berarti terjadi kenaikan sekitar 94%. Untuk membeli saham BMRI di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp370.000 saja. Kemudian ITMG dengan total dividen per share 18.506 dan dividen per share terbesar di tahun 2023 dengan nominal 6.416. Jika dibagi dengan harga saham di tahun 2019 dengan angka 20.125, ITMG sudah memberikan balik modal dari dividen sekitar 92%. Dan dividen per share di tahun 2023 ini memberikan yield hingga 32% jika dibagi dengan harga tahun 2019. Bagaimana dari aspek capital gain? Harga ITMG saat video ini dibuat dengan angka 27.375 yang artinya sudah memberikan capital gain 36%.
Untuk membeli ITMG di tahun 2019 membutuhkan uang sekitar 2 juta rupiah. Berikutnya PTBA dengan total dividen per share 2184 dan jika dibagi dengan harga saham tahun 2019 sudah balik modal sekitar 51%. Dividen per share terbesar di tahun 2023 dengan angka 1094 dan jika dibagi dengan harga tahun 2019 memberikan dividen yield hingga 25%. Untuk aspek capital gain harga tahun 2024 yaitu 2.850 yang artinya terjadi penurunan sekitar 34%. Untuk membeli saham PTBA di tahun 2019 membutuhkan uang sekitar Rp432.000 saja. Berikutnya TLKM dengan total dividen per share 640 dan jika dibagi dengan harga di tahun 2019 3.750 memberikan balik modal sekitar 17%. Dividen per share terbesar di tahun 2021 dengan angka Rp168. Nah, untuk dividen yieldnya, TLKM bisa dikatakan cukup konsisten di mana memberikan dividen yield sekitar 4% setiap tahunnya. Untuk aspek capital gain, harga di tahun 2024 saham TLKM sudah naik sekitar 5% dibandingkan tahun 2019. Untuk membeli saham TLKM sebanyak 1 lot hanya membutuhkan uang Rp375.000. Berikutnya UNTR dengan total dividen per share 10.393 dan jika dibagi dengan harga tahun 2019 sudah balik modal sekitar 38%. Dividen per share terbesar yaitu 6.185 yang cup date-nya 27 April dan dibagi pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Dividen per share ini memberikan yield sekitar 23% jika dibagi dengan harga tahun 2019. Untuk kinerja harga saham masih turun 11% dibandingkan harga tahun 2024 karena harga tahun 2024-nya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Untuk membeli satu lot UNTR membutuhkan uang sekitar 2.700.000. Berikutnya BNGA dengan total dividen per share 309 dan dividen per share terbesar yang dibagi di tahun 2023 yaitu Rp115. Untuk dibagi dengan harga sahamnya di tahun 2019 sebanyak 915, dividen per share yang diterima di tahun 2023 memiliki dividen yield sekitar 13%, dan dalam 4 tahun ini sudah memberikan balik modal dari dividen 34%. Untuk aspek capital gain, harga sahamnya sudah naik 117% dibandingkan harga tahun 2019 dan tahun 2024. Untuk membeli BNGA di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp91.500 saja. Berikutnya saham Hexa dengan total dividen per share 3.311 dan dividen per share terbesar di tahun 2021 dengan angka 1.197. Jika dibagi dengan harga tahun 2019, memberikan dividen yield hingga 42% untuk dividen per share tahun 2021. Dan jika ditotal dividen per share yang dibagi di tahun 2020 hingga tahun 2023 sudah memberikan balik modal hingga 116%. Artinya, harga saham yang dibeli di tahun 2019 sudah lebih rendah dibandingkan dividen yang diterima dalam 4 tahun ini. Perihal harga sahamnya, saham Hexa sudah naik 118% jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat. Untuk membeli saham ini di tahun 2019 hanya membutuhkan uang Rp285.000 saja. Berikutnya BJTM dengan total dividen per share 257 dan sudah balik modal 37% jika dibagi dengan harga tahun 2019 sebanyak 690. Dividen per share terbesar di tahun 2024 yang memberikan dividen yield hingga 8% jika dibandingkan dengan harga tahun 2019. Untuk kinerja harga saham sayangnya masih turun 13% dibandingkan harga tahun 2019. Dan untuk membeli saham ini hanya membutuhkan uang Rp69.000 saja. Saham berikutnya MPMX dengan total dividen per share 520 dan sudah balik modal 57% jika dibagi dengan harga tahun 2019 sebanyak 905. Dividen terbesar di tahun 2022 yang memberikan yield hingga 20% jika dibagi dengan harga tahun 2019-nya. Untuk harga saham sudah naik 14% yang mana hanya membutuhkan uang Rp90.500 di tahun 2019 untuk membeli satu lot saham MPMX. Nah, ini merupakan rekapan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Jika kita membagi harga tahun 2019 dibandingkan dengan total dividen per share yang sudah diterima setiap tahunnya, maka saham Hexa, ADRO, dan ITMG merupakan 3 saham yang mana sudah balik modal paling besar. Bahkan Hexa sudah balik modal hingga 116% jika dibandingkan dengan harga pembelian tahun 2019.
Sebaliknya, saham TLKM dan ASI memberikan hasil balik modal yang paling rendah, yakni hanya belasan persen saja. Dari sini kamu bisa lihat bahwa hanya dengan mengandalkan dividen, saham-saham yang rutin membagi dividen yang besar bisa memberikan potensi peluang keuntungan di masa depan. Tidak hanya dari capital gain, begitu juga dengan dividennya. Ini merupakan rekapan dari aspek capital gain. Saham Hexa, BNGA, dan ADRO memberikan capital gain hingga di atas 100% dalam 5 tahun terakhir. Sebaliknya, UNTR, BJTM, PTBA, dan ASI belum bisa memberikan capital gain karena harga sahamnya masih lebih rendah dibandingkan harga saham tahun 2019. Tapi apabila membandingkan total dividen dan capital gain-nya, maka strategi untuk membeli saham-saham high dividend yang kinerjanya terus bertumbuh dan rutin membagi dividen setiap tahun memberikan peluang yang cukup menarik untuk kita ikuti. Ini merupakan perbandingannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Total dividen satu lot untuk 12 saham yang kita bahas tadi mencapai 4.067.000. Dan jika dibandingkan dengan harga sahamnya sebanyak satu lot di tahun 2019, itu artinya total balik modal dari dividen sejak tahun 2019 mencapai 52%, alias setengah dari dana yang kita tempatkan sudah kembali kepada kita dalam bentuk dividen. Selain itu, total capital gain dari harga sahamnya mencapai 14,9% secara keseluruhan. Jika kita menjumlahkan harga saham tahun 2019 dengan nominal 77.630 dan kita bandingkan dengan harga tahun 2024 saat video ini dibuat dengan angka 89.195, menghasilkan capital gain 14,90%. Itu artinya, jika ditambah dividen dan capital gain, estimasi keuntungan mencapai 67,29% dalam beberapa tahun terakhir. Menarik bukan? Hanya dengan membeli saham-saham high dividen tanpa melakukan apa-apa dan menerima dividen setiap tahun, memberikan peluang keuntungan di masa depan. Tapi ingat, ini hanya data masa lalu. Bisa saja terjadi perbedaan data di masa depan dan tidak ada yang jamin bahwa kamu pasti memperoleh keuntungan di masa depan dengan mengikuti cara ini. Jadi pertimbangkan risiko apa yang kamu siap hadapi kemudian hari apabila ingin mengikuti cara ini. Tentu saja ini merupakan salah satu alternatif bagi kamu yang tidak mau repot-repot menganalisa harga saham setiap hari atau setiap bulan. Tapi kamu bisa memperoleh keuntungan hanya dari mengharapkan dividen yang diterima setiap tahun. Dan tentunya juga diharapkan dividen tersebut bisa memberikan balik modal yang cukup besar di masa depan. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang dividen investing dengan lebih detail, mungkin 2 ebook ini bisa membantu. Di sana ada beberapa pembahasan tentang dividen investing yang mungkin bisa bermanfaat untuk memperluas cara berpikirmu. Cara belinya silahkan chat WA di nomor di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.